Relationships yang kayak Mbak Sandra itu, di mana Mbak Sandra pacaran lama tapi nggak menikah. Itu yang Hmm. saya namakan janda bayangan. Karena Oh. sebetulnya Kenapa berasa janda? Oh my god. tenang dulu, kamu Gue berasa jangan diceraiin sih, berasa, langsung berasa kayak kan? That's my point. That's exactly my point. Karena udah segitu lamanya dedication-nya to one person, and it ended, itu the emotional, Mhm. baggage-nya atau emotional traumanya nggak jauh banyak beda dengan orang yang bercerai ya. Aku bangga dibesarkan oleh seorang janda. Aku nggak Mhm. malu, aku malah semakin bangga karena aku melihat peran seorang mamaku lebih besar, lebih kuat, dan aku juga semakin mencintai mamaku. Jadi seorang janda bukan sesuatu yang hina, meskipun pasti banyak judgement dari orang-orang yang pakai orang mau ngedeketin, oh hati-hati dia tuh janda atau whatever. Well, everybody thinking but their level of perspective, so we don't need to care about it. Salam kenal dan selamat datang di podcast Janda Bercanda. Kali ini Thanks. kita kedatangan tamu dari Bali, Indonesia. Mbak Sandra adalah mindset coach dan umumnya dia bekerja dengan corporate clients yang sering retreat ke Bali. Jadi Mhm. kalau seandainya yang mendengar ini cukup beruntung perusahaannya mengajak retreat ke Bali dan ada acara untuk mindset mining dengan Mbak Sandra, satu hari nanti mungkin bisa ditawarin ke bosnya Boleh, boleh. untuk kerja sama dengan seperti itu. Sebelum kita mulai masuk ke dalam apakah itu, mining untuk mindset yang tepat, saya Mhm. mau ngomong sedikit mengenai latar belakangnya Mbak Sandra, Mhm. yaitu Mbak Sandra ini bercerita bahwa Mbak Sandra dibesarkan oleh single parent, single mom. Nah, Yes. Mbak Sandra itu mamanya suaminya meninggal, jadi ayahnya Mhm. Mbak Sandra meninggal waktu Mhm. Mbak Sandranya umur 10. Betul. Ya, Aku sekarang jadi mhm, kayak gini, aku single tapi aku punya anak juga gitu loh. Karena aku mhm, ngerasain jadi seorang anak apa? tuh ternyata peran seorang orang tua tuh penting sekali. Jadi I itu. Jadi see. ngerasain jadi anak tuh kita punya banyak mimpi, kita pengen belajar banyak, pengen melihat dunia. Tapi kalau Mmm, kita lihat anak-anak di Maluku itu mereka punya keterbatasan kan, mau sekolah aja mereka harus naik kapal gitu kan, nungguin kalau gurunya telat 1 jam ya mereka kapalnya juga telat 1 jam gitu kan. So I think yang sekarang aku sering collect buku-buku, barang-barang apapun dari mmm, teman-teman di sini, terus kita pergi ke Maluku, kita ajarin, apa namanya, liatin video di luar negeri itu kayak gimana, ajarin bahasa ke mereka gimana. So, yeah, that's beautiful. Karena aku ngerasain jadi anak tuh pengen banget belajar and sometimes punya keterbatasan dari orang tua yang kita jadinya nggak bisa gitu. Mbak Sandra sendiri dibesarkan di mana? Aku dibesarkan di Bogor. Oh, oke. Kenapa Mhm. di Maluku, Mbak, mengangkat anak? Kenapa di Maluku? Karena pada waktu itu, jadi saya punya komunitas namanya KKAB, Komunitas Kami Anak Bangsa. Terus kita Mmm, di sana juga membangun rumah baca. Nah, di sana saya ketemu sama anak-anak. Saya ketemu sama anak-anak yang mereka juga ternyata, oh ya connect aja kali ya, sometimes kita nggak perlu planningin, nggak perlu gimana, terus tiba-tiba mhm. I just feel love with them, terus mereka connect sama aku, terus akhirnya ya udah jadi, "Ah, kita jadi anak ya, kamu jadi anak aku ya." So, I just love Mereka them. umur berapa waktu Mbak ketemu itu? 4 tahun, Oh, 4 masih tahun kecil. sama ini, mereka masih kecil dan masih lucu-lucu banget, dan aku ngerasain kayak waktu aku kecil kan, aku ditinggal sama papa tuh kan umur 10 tahun ya. 10 tahun, terus udah gitu, pada waktu itu kita bertiga. Saya punya kakak satu, adik saya satu. Apalagi adik saya beda sama saya 10 tahun, jadi hampir 10 tahun ya. Jadi so, Oh, I'm jadinya still ini single. Mhm. mhm.
tuh tadi ceritanya juga mau bilang karena pernah tunangan terusnya nggak jadi menikah, gimana tuh ceritanya? Iya, aku pacaran 7 tahun, terus Mhm. nggak jadi menikah, ya Mmm, kan. jadi So that pacaran yang c'est lama la ya? vie. Mhm. Kadang-kadang itu, mmm, lebih panjang daripada pernikahan Mbak, 7 tahun Oh, pacaran. really? Ya, betul, ada pernikahan yang lebih singkat daripada pacarannya Mbak 7 tahun dong. Banyak Bener orang bener. yang ya kan? True, true. Jadi Itu temen aku, dia pacaran dari SMP, terus sampai sekarang udah 12 tahun, nikah 1 tahun, cerai, Bo. kan? That's Karena happened. kelamaan pacarannya justru, Be itu like that. justru kelamaan pacarannya 12 tahun bosen, "Ah, tau cuman segini aja gua menikah sama lu." Bosen deh artinya kan, eee, tidak tidak Panas gitu. ya di Bali ya? Panas, iya dong, kan Oke. itu di luar hujan tuh, di Jakarta hujan, Enggak. jadi jangan sedih kalau seandainya di Bali panas ya. Soalnya kamu hot, Mbak. Jadi aku kepanasan gitu lihat kamu. Gitu ya, kurang lebih ya, sebagaimana adanya. Sudah didengar pemirsa? Sudah didengar? Oke. Ini ngomong-ngomong kalau yang pendengar podcast yang namanya Mbak Sandra ini cantik sekali. Dia untuk Walah. acara hari ini dandan keren loh. Apalagi kalau yang mendengarkan yang laki single, ini single juga ternyata. Jadi silakan di DM dan di japri. Ya, terus kita Ngomong-ngomong bahas tuh cowok-cowok ngedengerin janda ngapain? Coba. tahu nggak, ternyata diem-diem kalau kita lihat dari analytics-nya, banyak Aha. laki-laki yang dengerin Oh, ternyata. really? Karena janda lebih berpengalaman ya? Satu mungkin, nggak sebetulnya I have a feeling they're actually dudas actually. Oke. I have a feeling mereka itu sebetulnya duda karena umurnya 35 sampai 45 juga Tapi yang justru yang banyak itu hot. Itu angka-angka 35, 40, 45 tuh angka hot-hotnya cowok sih. tuh dengar Bapak, Menurut gue. Mas Mas Mas, dengerin ya Mas. Iki lho Mbak Sandra ini nanyain, "Apa kabar piye toh?" Nggak di-DM aja Mbaknya. Kepanasan tuh Mbaknya tuh Tapi aku di nggak Bali. tahu gara-gara apa. But this really hot. I don't know. Apa karena aku pakai lighting yang ini? Is it better? Tapi Better like gelap. this, right? Bagus begitu. Lebih kinclong Emang. dengan lampu itu, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Santai santai. Jadi Oke, jadi ketawa-ketawa. dia nggak apa-apa diulang, biarin. Kita pokoknya sekarang sudah di-establish ya, Mbak Mhm. Sandra itu bersaudara bertiga. Nah, Hmm. waktu papanya meninggal, Kakak umur berapa? Kakak aku SMA kayaknya, baru masuk SMA tuh. Kita pada masih 15, sekolah kok. Mhm. 15 apa 14 gitu? Iya iya, sekitar segitu. Terusnya Aku adik beda umur? adik aku masih, ya ampun, baru 2 tahun, 3 tahun? Iya, seumur segitu. Jadi mama punya anak dulu umur 2, 10, dan 15? Yes, 10, Masya 15, sama 3. Oh oh, kamu kok Sama adik urutannya aku. gitu ya? Oh, kamu Karena duluan ya, soalnya walaupun anak nomor ya 2, tapi 10, oh 15, dan 3. 15, 10, 3 gitu yang Gitu, bener. atau Ya 3, bener bener 10, bener. 15, tapi enggak. Sandra is number 1 walaupun rankingnya datang urutan nomor 2. Exactly, girl. Coba Kayak ya. gitu. Apakah sudah jelas ini? Sudah jelas. Oke, polanya ya Mbak ini. Coba ya. Oke, bagus bagus. Jadi untuk pria yang juga mendengarkan Ini ya, promosi nih. harus Mbak Sandra Malu, ini malu. diperlakukan sebagai nomor 1, jangan pernah di nomor 2 kan, nggak terima. I'm the only one. Always the only one. Ini kembali lagi ke mindset ya, mindset bahwa kita itu have to be the priority in our own lives. Ya, itu it comes back to self respect and Mhm. jadinya prioritizing our self esteem, ya I kan? could say kalau misalnya perempuan itu apa ya? Gini nih. It's very interesting. Temen aku tuh bilang kayak gini, kenapa lo sekarang jomblo? Ini cowok ya, terus dia Mhm. divorce, terus udah gitu ini. Sebenarnya yang lo cari tuh cewek kayak apa sih?
Oke, gue pengen cewek Heeh, yang feminin. Sekarang banyak banget cewek-cewek tuh mereka pengen jadi cowok, pengen jadi jagoan. Nah, jadi gini, intinya cowok tuh pengen cewek yang feminin. Tapi terus? mereka tidak pernah memperlakukan wanita Heeh, sebagai wanita. Sehingga si wanita tuh kan ada maskulin, ada femininnya. betul, heeh, betul Iya kan? betul. Jadi semua wanita tuh sebenarnya hati mereka tuh they want to be loved, they want to feel, kayak Mhm, benar-benar jadi nomor satu, jadi ini, dan sebenarnya karena si cowok kan pokoknya pikirnya, "Ya udah lu cewek gue, udah yang ini." Tapi si cewek tuh perlu diberikan rasa dulu, sehingga dia mhm, memperlakukan pria menjadi seorang king, gitu. Bener mmm, nggak sih? kebanyakan role play ah, Role play. coba gini deh ya, terserah yang mau pakai formula-formula kayak gini silakan aja deh ya. Masa sih? Oh, iya iya. Karena Mungkin janda kadang-kadang lebih paham. I don't know. heeh, benar. Kalau bener bener. So Nggak, funny. ini kalau yang udah role play kayak gini yang masih kayak, ya masih dalam tahap mau pernikahan lah, masih mau menuju Hmm. ke akad nikah masih nih begini pembicaraannya. Oh. Kalau udah selesai di pengadilan agama, ini udah nggak begini pembicaraannya. Apa lu kata deh, lu mau bilang apa lu mau, ya udah terserah. Lu maunya kayak gimana? Terserah pokoknya gue nggak mau dengerin lo ngomong sekarang. Mhm. Gitu. Jangan gitu ya. Ini bercanda loh. Ya Bercanda, jangan. wes, aku tak nyanyi. Aku sih tadi dengar kata Nia gitu, aku jadi pengen nyanyi lagunya Glenn Fredly sih, terserah. Kayak gimana? Jadi Ada, kita mau dinyanyiin, ayo dong, ayo dong. Gimana? Ayo, silakan, I'm silakan. joking, Ayo no. dong. Yang mana lagunya? Ayo dong. Yang, aduh, kita setelin aja gimana nyanyi bareng. Aduh, Ya, jangan ya nyanyi, nggak gue nggak sih? bisa karaoke orangnya. Ya nggak sih? Kita setelin lagu bisa kedengeran nggak kalau misalnya Kak, aku setel lagu di sini? palingan soalnya juga disensor karena kan begitu kita masuk YouTube, ya kok dia lip sync udah gak kedengeran. Kalau mau nyanyi mesti dinyanyiin karena tanggal pertama satu di YouTube itu pasti akan disensor. Karena itu ada satu hal yang namanya copyright ya. Kalau mau nyanyi silahkan nyanyi aja, jangan terus ya Bener. cuman mulutnya gerak-gerak. Aku bisanya gitu doang lip sync. Mama kayak drag queen. Ah, elah. Maaf nih Aku kan pemirsa udah pemalu, Mbak. dijanjiin. Oh, bohong bener. Oh Jadi my god. jangan mau dipercaya tuh dibilang dia pemalu. Gile banget, Kan bohong pertama tuh bener. malu-maluin. Itu kan sifat cewek nggak sih? Waktu Ah, pacaran mau makan aja nggak doyan ya kan? Pertama, heeh, "Oh enggak, udah nikah aja makanan kakinya dihabisin." iya, pas lagi pacaran makannya salad terus ya, Heeh, begitu makan steak langsung. Nah, langsung dimakanin. makanya, tadi kan bilang kebanyakan role play, terlalu kebanyakan Heeh. formula-formula ya. Nah, jangan jangan ada terlalu banyak, apa sih ya, kayak aturan-aturan musti kayak begini, musti kayak gini, sebagaimana adanya aja, Gitu santai ya. kan? Oke Heeh, oke oke oke. santai, tenang aja. Wah, banyak nih entar yang nge-DM nih si Mbak Sandra nih begitu episode ini tayang langsung semua tang ting tung gitu semua tuh. Iya. Susah loh dapat laki sekarang loh, nggak tahu kenapa. As opposed to before gampang. Mhm. Dapat laki Kendalanya kan apa? Kendalanya apa menurut Mbak Sandra? kayaknya perempuan ribet deh. Enggak ya? Mhm. Kayaknya enggak. Kayaknya kalau Ini oke, misalnya mhm. atau cowok lebih pengen followers aja kali ya? Cewek tuh harusnya, oke, atau gimana. Mereka Patuh tuh nggak patuh dan tertib gitu ya? heeh, patuh dan Oh, tertib gitu. Mereka pengennya tuh kayak diikutin apa-apa iya, atau mereka, apa namanya, pengen yang diturutin tapi nggak mau ngikutin apa ya, kalau aku bilang ya, kayak mereka nggak bisa diajak berdebat, oh, ya nggak sih? nggak boleh, oh, iya iya, ngerti ngerti. Ya, makanya nggak gini gini, bukannya Gue jadi bukan diajarin coba.
Karena kalau gini, 7 kalau misalnya kita ngomong tadi ya kayak contohnya temen yang kita nggak tahu ya ceritanya mereka kayak apa, karena mereka pacarannya Mhm. dari anak umur terlalu muda ya, dari umur apa, SMP, dari Oh temennya Mbak si Sandra, heeh 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 heeh. dari umur SMP sampai 12 tahun kemudian. Jadi dari Mhm masih belas-belasan tahun, mhm. udah late 20s baru Mhm. ketemu identity mereka masing-masing, Mhm. terusnya pas mereka menikah ternyata they've turned into very very different people than when they first met when they were Yes kids. yes yes. Jadi isunya di situ. So, kalau sebelum menikah itu, make sure that you've actually found who you are as people, Agree with that. ya. So, nanti nggak ada surprises atau merasa kayak ada false expectations, Mhm. setelah menikah gitu. Jadi kalau Mmm. merasa kayak ke restoran tuh kayaknya nggak atau apapun aja, beropini, berpakaian, makan, itu nggak merasa selalu dinilai, di-judge in that Mmm. relationship. I Mmm. have to behave in a Mmm. certain expected way. Mhm. Um, that's why I'm role playing this perfect girlfriend or this Mhm. perfect woman in the eyes of the male counterpart gitu. Hmm. It's not don't role play anymore. Just be yourself. Aku Kak, setuju yang itu. Jadi, ya, kalau aku ngerasa kalau yang case-nya temen aku itu karena gini ya, mereka tuh pacaran dari kecil terus tiba-tiba mereka keluar apa, beda kuliah, terus mereka ke luar negeri, terus setelah balik ternyata posisi ceweknya lebih tinggi daripada cowoknya. hmm, Nah, terus mereka mungkin tidak terbiasa terbuka, terus sehingga terjadilah kan mindset-nya sekarang udah jadi beda-beda. Aku rasa setiap gini mindset mindset atau cara berpikir sama apa kan setiap kita kan berubah ya. Ini ya, hari ini aja sama mungkin pemikirannya Mbak Tania kemarin aja mungkin bisa berubah gitu, mood-nya bisa berubah juga gitu. Jadi kita nggak bisa mhm, nge hari ini orang ini gimana gitu. Jadi mhm, aku rasa keterbukaan itu sangat penting sekali yang terkadang orang di sini terutama Indonesia banyak mereka yang kayak nggak terbuka. Aku malah lebih, honestly aku sih belum pernah pacaran sama orang Indonesia ya. mmm, So, maksudnya waktu waktu aku SMA iya, cuma, aku nggak ngerasa kalau itu real pacaran. Tapi ketika aku berkomitmen dan mau menikah, aku tuh pacaran sama, cowok dari luar dan apa namanya, mereka mungkin beda ya sama orang Indonesia, mereka lebih menghargai kebebasan perempuan atau mmm, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk memilih. Mereka tuh lebih kayak kalau misalnya kita mau misalnya punya target apa, kita punya project apa, mereka lebih ke support gitu. Nggak ya kalau misalnya di sini, "Kamu nggak mhm, boleh," lebih banyak larangannya gitu. Makanya kalau oke, misalnya di sini sering banget yang mereka jadi kayak, kok jadi posisinya yang di sini tuh kayak lebih, eee, cewek tuh harus selalu di bawahnya cowok, kalau misalnya nggak mereka gengsi mereka tuh kayak langsung keluar gitu. Padahal oke, terbuka aja apa adanya ya kan? mmm. Jadi sekali lagi yang mendengarkan, kalau seandainya ingin mengontak Mbak Sandra, Ada jangan ya jual. yang nggak pede-pede tuh nggak usah mendaftar deh kalau orang Iya lakinya tuh. Karena ini Mbaknya ini dan banyak Mbak Sandra yang lainnya di dunia ini, di belahan Nusantara ini juga banyak wanita-wanita yang mandiri. oh, And it's okay kalau perempuan-perempuan itu mandiri, mmm, berpenghasilan besar, mmm, ya itu kebanyakan daripada mungkin budaya ya bahwa, mhm eee, suami dianggap sebagai imam mhm dan betul memang suami itu mhm. sebagai imam, tapi bukan berarti nggak bisa Berkompetisi. menghargai heeh, mmm, dan sebetulnya satu hal lagi, nggak usah dianggap sebagai kompetisi, Iya, karena kita mau berkolaborasi lebih baik dianggapnya seperti itu. Dan untuk itu jadi menciptakan hidup yang penuh cinta. Asik. bener, and it's true kan? It's Iya true, dong iya dong. it's true. Iya, Karena terus karena balik lagi, all you need is love. yang Again. tapi kayaknya nggak kalau boleh dibilang lagi ya, Mbak, ya, Mbak Sandra kayaknya nggak ada kekurangan apa-apa single? Kurang kurus, Mbak.
Kurus dengan kata apa? Ih, padahal kalau Biasa yang dengerin dari podcast ya, Mbaknya ini seksi sekali, nggak mungkin deh dibilang dia ini kurang kurus, nggak tahu apa yang dicari. Nggak, maksudnya kenapa mesti kurang kurus sih? Ini pembicaraan saya mau angkat nih serius ya, mengenai perempuan dengan body image, body shape, dan body weight, ya. Mhm Kalau mhm. kita mikir jeans yang dijual, ukuran pinggang 27 inci, ya udahlah nggak apa-apa kalau kamu nggak 27 inci. Kalau Mmm, timbangan kamu timbang, kamu beratnya nggak 47 kilo, ya nggak apa-apa, nah, ya oke. kan? Kalau Tahu misalnya itu nggak? boleh aku jawab? Boleh Oke, cool. boleh. Kalau aku pribadi, itu bukan, apa ya, maksudnya kita mengkritik diri kita sendiri. So, semua perempuan dengan semua bentuk, dengan semua size, dengan semua berat badan, itu mereka terlihat sempurna. Karena apa? However, we need to respect ourselves. Tapi kalau Mhm, misalnya kerjaan aku kan beda. Aku nggak, selain aku memang jadi apa, jadi trainer dan public speaker, aku kan juga ngajar ini kan dance fitness. Aku bikin kayak program mhm, di beach bootcamp or something like that. Jadi kalau misalnya bahasanya badan aku sendiri, setiap tubuh kita tuh ngasih tahu bahwa mmm, apa endurance sama powernya kurang atau misalnya gimana tuh berasa. Nah selama mmm, corona tuh gue punya ini wine tour, Bo. Jadi kalau misalnya gulanya udah kelebihan, however you need to be healthy and you know that's your standards gitu. Jadi apa namanya? Kalau aku udah berasa, oh badan gue udah nggak ini nih, udah mulai nggak enak nih, nggak bisa loncat nih gue nih. Jadi udah mmm. ngerti gitu. So, Oke, just to be mindful is okay. Be mindful of iya, your health is okay. Enggak, exactly. that's fine. Heeh. Ya udah kalau gitu wine-nya dikurangin aja Mbak Sandra, santai deh. Jadi Baru kurangin. juga Selasa. Bener. Masa di Bali tiap hari ini? Aduh. Ya nggak usah setiap kali sundowner disamperin lah Mbak, nggak usah Apa? disambranin. Sundowner nggak usah setiap hari disambranin loh, santai aja, iya kan? Oh, jadi Mhm. gini, Mbak Sandra ini juga ngajar dance, ngajar, olahraga? Yes. Nanti kita kalau gitu ya yang pendengar siapa tahu kita mungkin bikin janda bercanda retreat yuk di Bali. Nah, Exactly. So I'm at kita that bikin retreat. yuk. Kita bikin janda bercanda retreat, sekalian sama ketemu Mbak Sandra, kita terusnya Hmm. olahraga di beach, terusnya nanti kita ada retreat di villa, kan Mhm. enak, Terus ya ada kan? janda bercanda talk and woman empowerment Mhm. program. It's Asik amazing. ya, nanti kalau begitu kita travelling sudah, aman lagi, kita atur ya Mbak Sandra ya? Yes, 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 Bener ya? yes. Nanti Ya kalau yang dong. mendengarkan ada yang mau ikutan ini, DM ya, biar Hmm. kita tahu untuk kita lihat berapa banyak nih yang tertarik. Taunya Daftar laki 2000 semua ya. jiwa. Loh, ini yang pendengar yang laki semua terus Enggak ya dong. yang Kalau misalnya yang cowoknya datang, nanti cowoknya ikutan apa, sport activity, nanti di beach mereka mau ikutan diving atau snorkeling atau mereka mau ngapain, yang cewek-ceweknya massage, spa, ya kan? Kayak gitu. atau nggak apa-apa bisa juga kita acara jadi ini, single and mingle. Aku baru kepikiran itu tadi tuh aku baru bahas sama Kak ini, Zoya. Heeh, terus single and Sama Kak mingle? Zoya, yang matchmaker itu kan. Heeh. Jadi di UK sama di Australia tuh kan mereka bikin kayak blind date hotel sama restaurant, terus mereka bisa Heeh. ngedate, terus mereka bisa match-match gitu, terus mereka bikin activity, that's so cool. Banyak banget sekarang jomblo-jomblo Iya, yang mengharapkan pria dan wanita baik-baik kan. Hmm, mhm. it's Iya. very interesting. Aduh, cuman benchmark-nya baik-baik apa ya? Benchmark baik, Agak baik dan susah. baik untuk dia. Kan baiknya Eh, aku sama baiknya Mbak Tania beda. Jadi everybody everybody thinking but their level of perspective, isn't it? Jadi kan ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang apa. That's why you need to talk. iya. Eh, Ya,
Oke deh, pokoknya daftar aja dulu deh. Nanti kita sortir belakangan. Gua agak bingung nih, sebagai editor gua agak bingung entar ngatur acaranya, tapi ya udahlah. Ya itu dibicarakan lain waktu. Heeh, Mhm. itu masalah belakangan sebetulnya. Daftar aja dulu pokoknya, ya Daftar aja kan? dulu, taunya yang datang cuma bertiga kan gitu kan. Aduh. Bertiga kita ke Bali kan nggak apa-apa juga, siapa Nggak takut ya, apa-apa. nggak apa-apa, Mhm. nanti kita naik ke Gunung Agung, kita ke, Bedugul kan, Betul segala betul. macam. Seru, oke. Seru banget. Anyway, balik, tadi kita udah ngomongnya udah ke sana kemari nih, pokoknya Heeh. udah, 1 ya, pertama, relationships yang kayak Mbak Sandra itu, di mana Mbak Sandra pacaran lama tapi nggak menikah. Itu Mmm. yang saya namakan janda bayangan. Karena Oh. sebetulnya Kenapa harus janda? Oh my god. tenang dulu, Eh, kamu gue berasa jangan diceraiin sih, berasa, berasa tuh kayak kan, that's kayak my point, that's exactly my point. Karena udah segitu lamanya dedication-nya to one person, and it ended, itu the emotional, Mhm. baggage-nya atau emotional trauma-nya nggak jauh banyak beda dengan orang yang bercerai ya. Iya, bedanya Karena kertas doang ya? iya, Oh bener toh? beda, benernya kertas, bener. Mhm. Karena, iya hubungan itu udah lama ya. Mhm. Artinya mantan pacar ini sempat kenal sama anak-anak asuh di Maluku? Oh dia nggak, kebetulan kan, my ex itu tapi mereka udah ketemu sama my family, tapi untuk Mmm. travel ke Maluku tuh belum. Tapi meet the video udah, video call udah. Tapi belum Mmm. belum ketemu secara fisik buat ini. Ada rencana anak-anak yang di Maluku dibawa ke Bali? Aduh nanti kalau udah gede aja kali ya. Heeh. Kan aku baru pindah di Bali, jadi belum Oh, belum dari ini. mana pindahnya? Oke, jadi aku dari Jakarta, terus aku pindah ke Australia. Aku Mhm. 2 tahun terakhir itu aku tinggal di Perth, terus aku dari Perth itu rencananya balik ke Jakarta, tapi sebulan aku nggak betah, so my plan B is Bali. So now I'm in Bali. Oh oke, dari Perth, Jakarta, Jakarta di Bali, oke. Ya enaklah, Mhm. di Bali. Terusnya di Bali sudah berapa lama? 1 tahun? Oh oke. Oh that's nice. Dan Iya. bisa travelling juga kan balik ke Yes. Jakarta, balik ke Australia lagi kalau Iya mau, nggak iya, ini nggak udah mus kangen nih, makanya nih corona kapan sih aku dibolehin pergi-pergi. iya bener, kemarin baru aja ada episode, amankah travelling di new normal, Mhm. untuk di episode di Janda Bercanda karena, ya itulah banyak yang semuanya sudah, kangen jalan-jalan. Udah gatel pengen jalan-jalan, udah nggak betah. Iya. Iya, karena diminta sabar ya, kita semuanya diminta sabar, Mhm. semoga wabah ini segera cepat berlalu, semuanya cepat sembuh. Eee, Amin. nah oke, sekarang kita kembali ya, kalau seandainya, Mbak Sandra nih ketemu dengan, eee, grup retret datang ke Bali. Mhm. Mereka ini katakanlah dari satu grup sales yang Mhm. mungkin lagi sedang ada slump dari, pekerjaan mereka dan Mhm. mereka butuh untuk reorientasi supaya mereka kembali fokus atau bisa menemukan satu purpose yang baru Mhm. di pekerjaan mereka. Mhm. Tools-nya apa sebagai coach yang Mbak Sandra ajarkan kepada orang yang datang untuk ke retret? Oke oke. Ini baru aja aku bahas sama teman-teman aku. Actually, sebagai coach kita tuh nggak bisa merubah orang, Oke. tapi kita meminjamkan kacamata lain-lain untuk orang peserta cobain. Karena Mhm. terkadang kita nih lebih memandang pakai pikiran kita sendiri, kacamata kita sendiri. Terus Mmm. akhirnya pikiran itu kan sama seperti TV yang banyak advertising-nya. Kalau Mmm. misalnya kita nggak fokus, kita jadi overstimulate, terutama sekarang kalau misalnya dalam masa, eee, eee, digital sekarang semuanya itu,
kita bisa masak, setel musik, buka Instagram, buka laptop kerjaan, plus satu note. Nah, Hmm. padahal setiap kita membuka satu informasi, let's say satu advertising, Instagram, whatever, pasti akan muncul yang namanya plan baru, ide baru. Mm-mm. Nah, itu yang terkadang kalau kita mencet, ngeklik itu, terus kita ngikutin itu, yang lain akan ketinggalan, jadi nggak fokus. Yang sebenarnya Hmm. bisa menentukan fokus kita sendiri, ya kita sendiri. So Hmm. start from our why gitu kan. Nah, tugas dari kalau misalnya datang tim sales datang ke Bali, yang akan kita lakukan adalah just moving your body. Hmm. Because when you move your body, your mood is change, your mind is change, everything is change. That's why kenapa aku sekarang sangat my calling sekarang kenapa aku lebih coaching untuk health and mindset. Jadi karena emang orang tuh memang harus itu sangat efek sekali yang namanya kita dari tubuh kita efek ke otak kita sendiri harus punya mindset yang benar untuk kita bisa menentukan apa yang mau kita capai, Hmm. mau sales kita, mau hubungan profesional dan personalnya kita. So Hmm. I think kalau misalnya datang ke Bali, terus bikin aktivitas, tetap ada olahraga, tetap ada sharing, lebih ke strategi, tapi tuh lebih mempelajari kayak satu hal aja, karena emang nggak boleh banyak-banyak. Hmm. Oke. Fokus sama Jadi satu. yang satunya itu yang primary adalah menggerakkan tubuh. Exactly. Oke. Karena itu science ya. Karena when you move your body, your mind is change. That's why itu Hmm. sebenarnya nggak perlu ke Bali juga kalau misalnya di rumah kenapa setiap pagi kita harus bangun tidur langsung olahraga, kenapa you have to work out before your mind telling you what to do. Hmm. Karena Oke. kita harus kasih makan dulu nih badan kita untuk bisa nyegerin semuanya. Habis kita Oke. positif, start semuanya dengan hal yang positif. So you know what Oke. to do today. Okay. So I think that's very useful and that's very Mhm. important. And for anybody who's listening, and as a reminder, um, just to refocus and to rebalance. A lot of the times, it's as simple as just moving our bodies around. Yeah, yeah. Um, yeah, just getting physically a little bit active. Gampang, apalagi sekarang dengan masa PSBB tinggal di rumah, banyak Mm, yang mungkin feeling down, blue, and mm. depressed karena mereka sudah di rumah berminggu-minggu, Yeah, yeah. bulan-bulan. Jadi Mm-mm. makin lebih penting untuk bisanya untuk jalan gerak deh dalam rumah ya. Mhm, mhm. Makanya Um, sekarang banyak online training juga kan, ya banyak virtual training, you can choose actually. iya, tidak kekurangan mungkin opsinya tidak kekurangan, cuman, kesulitannya adalah untuk memulai karena banyak orang yang, tidak ada motivasi untuk olahraga, bahwa untuk Mhm, mulai olahraga itu langkah pertamanya yang paling berat. mhm, Makanya itu keindahannya daripada satu hal seperti retreat adalah mhm. kita di suasana yang Refresh. baru, Mhm, iya, suasana yang beda dengan grup dan mhm. ada leading the exercise, True. makanya itu efektif seperti kayak gitu. Tapi Iya, kalau kita di iya. rumah, mungkin sarannya adalah kita punya accountability buddy. Jadi Mhm. mungkin kita dengan teman yang kita kita nyaman Iya, bilang, iya. besok, kita coba ini olahraga Mhm. mungkin Zumba atau apa Iya, yang di iya. kelas yang ada kelas online, tapi Mhm. lu ikutan ya, kalau enggak gua males Iya, sendiri gitu. harus ada partner in crime. Jadi ada yang, "Kok lu nggak bisa, kok Heeh, ini?" Ada saingannya. Mhm, iya. mhm. Jadi mungkin biar ada semangat gitu kan, ya kan, "Duh gue malu nih, gue sendirian." Ya nggak apa-apa, Mhm, kita kan mhm. noraknya barengan, nggak apa-apa Iya, ya. iya. Kalian bisa join my virtual workout juga kalau bisa. Oh, you have that, Yes, okay. yes. Nanti, Jadi aku mmm, setiap Selasa the sama Kamis ngajar virtual actually. You just pay ah, 20,000. wonderful. Hmm. Di mana acaranya itu? Aku sekarang lagi kerja sama Rev Fitness sebenarnya, itu punya Gita Syahrir. Oke. Kita bikin sebenarnya supaya semua orang sehat, itu tujuannya. Olahraga, coach-nya banyak. Jadi, kalau misalnya mau yang latihan sama aku, silahkan daftar ke Rev Fitness, di situ ada aplikasinya.
IDR Fitness, terus udah gitu Instagramnya juga ada Rev Fitness. Nanti bisa cari-cari di Instagram aku sebenarnya kayak Nanti apa, kita include in ya the links kan? ya, Ya, in the show ya, notes nanti ya. kita include ya, so no worries about that. Well, that's fantastic, Mhm, oke. mhm, So, mhm. itu syarat, untuk bisa berfokus adalah harus dengan menggerakkan badan dan Yes. Mbak Sandra siap menemani. Menemani, aku siap. Iya, siap menemani ya, Selasa dan Kamis. Hampir kayak puasa Senin, Kamis, tapi Emberan. Selasa, Kamis ya. Oke, jadi ya semua yang khawatir kan tadi di awalnya dibilang kan Mhm. yang tadi, takut kalau seandainya punya, anak dengan dari, bukan dari artinya salah ya, kalau Mbak Sandra itu ditinggal ayah bukannya karena perceraian ya, tapi karena ditinggal ayah Nah, karena nah. meninggal ya. Mhm. Tapi dari single Mhm, mhm. parenting-nya itu yang, tetap Mbak Mhm. Sandra kemarin cerita bahwa kagum sekali sama mamanya Mbak Sandra untuk bisa Mhm. membesarkan 3 anak. Dan Mhm. ternyata anaknya dari umur kecil banget ya, dari umur 3, 10, dan 15. Jadinya perjalanannya panjang buat mamanya Mbak Sandra itu. Yes, yes, yes. Eee, Iya, actually di mamanya sini masih gini, masih sehat mamanya? masih sehat, masih sehat. Alhamdulillah. Mamaku breast cancer survivor juga, Masya so Allah, she's aduh. amazing. Eee, jadi pada waktu itu aku boleh cerita ya, Mbak, ya. Papaku Silakan. meninggal ketika aku tadi yang balik lagi 10 tahun, papaku tuh kena komplikasi jantung. Mhm, Jadi, kita tuh bener-bener yang pada waktu itu semuanya apa yang ada, semua biaya dihabiskan buat papa sampai pada waktu itu kita masih dari Salatiga pindah ke Bogor, itu papa meninggal tuh bener-bener nggak ninggalin apapun. Jadi keadaan keluarga tuh bener-bener yang kita rumah ngontrak, nggak punya apa-apa, terus ya bener-bener nggak punya apa-apa. mhm, Nah, pada waktu itu memang pasti aku ngerasain juga waktu mami sekarang tuh aku baru berasa banget ya. Jadi kalau buat mami-mami yang mereka single parent harus jagain anaknya, jangan khawatir, pasti ketika anaknya dewasa nanti seperti aku, cintanya aku tuh beribu kali lipat sama mamaku, betapa respect-nya aku sama mami. Karena kita mhm, bener-bener sekarang ketika kita udah ngerasain namanya susahnya cari duit, mhm, itu wow, nggak gampang ya, mhm, jagain anak 3, mereka semua harus sekolah, mamiku kan akhirnya memang mami bisanya jahit dan masak gitu kan. Terus udah gitu, aku masih ingat kemarin aku bahas, "Mi, aku bentar lagi ya bakal ada podcast nih, aku bakal ngomongin mami, mami ngizinin aku nggak?" I talk with her, terus udah gitu, iya, "Ah, kamu mau ceritain apa? Mami malu ah, kan kita bukan orang yang gimana-gimana." "No, I'm proud of you." mmm, Jadi mamiku tuh malah malu karena, jadi seorang janda ternyata rasanya tuh malu ya gitu. mmm, Jadi apa namanya, tapi aku yang ngedengernya bahkan orang yang melihat itu kita bangga sekali gitu sama mami. Dan aku mau benerin bateraiku habis. Nah, pas aku bilang sama mami, "No, aku bangga loh sama mami. Mami nggak tahu betapa bangganya aku sama mami dan aku nggak malu kalau aku harus menceritakan cerita kita dulu sama orang lain gitu loh." mhm, Terus emang kamu mau cerita apa? Iya, aku mau cerita bagaimana perjuangannya mami gitu. So, that's for my ini ya. Jadi pada waktu itu mami, terus kamu mau cerita apa? Jadi aku malah baru denger juga ternyata kita dulu mau makan, mami ngejahit, dapetin uang, terus ya udah deh ada orang yang ngejahit dan nggak bisa bayar, nggak apa-apa deh orang bayarnya pakai beras. Dan untuk mami beli sayur, mami tuh tukar beras itu untuk beli sayur. mmm, Sampai sebegitunya. Dan pada waktu itu kita sekolah apa namanya, bener-bener yang mami sempet dulu waktu kecil aku sempet sebel sama mami. Mami tuh nggak pernah kasih perhatian sama aku jadi mengulang kejadian pada waktu itu ya, gitu. Mami nggak pernah, apa namanya, kasih perhatian sama aku. Mami nggak pernah gini-gini, "Tuh lihat tuh Nathan gini." Jadi aku dulu karena mami harus kerja, kakak aku tuh lebih cuek. Jadi karena dia mhm, SMA, senang sama teman-temannya mungkin cowok juga. Jadi aku yang ngejagain adikku gitu. Nah, jadi sampai sekarang pun kalau misalnya mau ngurusin sekolah ini apa-apa jadi aku yang ngurusin gitu. Tapi karena mami dulu sampai sekarang adikku kuliah apapun, mamiku tuh sampai
nggak ngeh gitu, pokoknya semuanya jadi sekarang karena aku yang ngurusin gitu kan. Mami tuh dulu sibuk cari uang, terus udah gitu kerja, sometimes dulu tuh sempet mami yang namanya ini aku ceritakan bukan berarti keaiban mamahku ya. Jadi bener-bener yang mami tuh dulu sempet yang namanya saking pengennya mungkin punya duit banyak ya, mami tuh Mhm. sempet ngikutin ada bisnis yang kayak peninggalan Soekarno, dia sampai pergi keluar kota, terus bilang mau dapat ratusan juta sampai miliaran, mungkin sampai kayak begitu. Dan kita tuh sempat marah sekali, tapi yang aku Mmm. rasakan saat ini, Iya. wow, apalagi aku udah walaupun aku cuma orang tua angkat yang sekarang aku punya anak, aku karena kenapa aku ngangkat anak pun karena aku ngerasain gimana rasanya menjadi seorang anak gitu loh. Dan papa mungkin yang anak yang saat ini aku angkat pun mereka dari keluarga yang papa mamanya nggak berpendidikan, pokoknya buat makan aja cukup gitu. Tapi aku tahu bahwa anak ini tuh pinter gitu, karena aku dulu punya banyak mimpi dan mami Mmm. aku sibuk kerja dan kayaknya aku nggak tahu mau ngomong ke mana. Jadi itu, kenapa aku Mmm. ngangkat anak tuh karena rasa itu. Mmm. Nah, sekarang aku jadi berpikir kayak, "Gila ya, mami nggak gampang ya jalanin anak 3." And honestly kita sekarang sebagai wanita, Mmm. kebutuhan tuh nggak cuma uang doang, tapi rasa juga. Pasti semua orang butuh rasa dicintai, yang tadinya punya peran punya papa, yang papaku Mmm. tuh luar biasa sekali, yang penyayang sama mami, punya papa semua dikasihin mami. Cuma karakter papa dulu, iya papa lu tuh lucu. Dulu kalau misalnya papa lu punya project, uangnya banyak, semuanya harus beli set-setan. Pokoknya mami kalau mau beli apa aja semua dibeliin. Mau naik pesawat kelas apa langsung diiniin. Tapi kalau papa lu udah nggak punya duit, persetan. Sorry kata gitu. Jadi semuanya jadi mesti dijualin. Jadi papaku tuh orangnya selalu spontaneous sekali gitu. I don't know, saya so like that. Jadi, oh iya ya. Terus, nah sekarang apa namanya, aku jadi belajar banyak hal sama mami dan mamiku tuh nggak pernah ngeluh sama sekali. Tapi kita nggak pernah tahu ya, mungkin di hatinya dia sedih karena Mhm. tapi mami bilang, "Mami tuh udah nggak bisa nangis lagi." Jadi mamiku tuh bisa nangis katanya itu tuh baru 5 tahun terakhir. Jadi Oke. sebelumnya dia tuh sampai nggak bisa nangis. Mungkin Mmm. saking aku I don't know di apa yang dia rasa gitu, karena mungkin saking saking udah rasa, "Udah gue mau nangis mau ngapain, nggak ada yang iniin gue juga," atau gimana, nggak ngerti. Tapi sekarang, apa namanya, hatinya tuh mami tuh, "Iya mami," eee, mamiku bersyukur karena betapa anak-anaknya sangat mencintai mamiku. Mhm. Karena apa, kita respect sekali apa yang mamiku bukan orang yang, eee, super gimana, dia jadi seorang ibu, seorang penjahit, bisa masak, ngelayanin gereja, so Mmm. dia sangat old school sekali. Tapi mamiku tuh, dia selalu berdoa untuk yang karena aku jadi anak yang ambisius ya, karena aku ngelihat mamiku kerja keras kayak gitu, aku jadi Mmm. anak yang sangat ambisius honestly. Jadi kayak pokoknya apapun yang aku mau, aku harus bisa. Apapun yang ini sampai akhirnya aku SMP, SMA, kuliah pun itu aku dapat beasiswa Mmm. gitu. Jadi Hebat. karena aku ngerasa bahwa, oke, gue nggak punya duit, tapi gue punya otak. Makanya aku harus kerja keras untuk aku bisa sekolah dan diterima oleh setidaknya aku pengen bikin mami namanya tuh mami bangga gitu sama aku bahwa aku nggak pengen mami ngelihat aku cuma ngerepotin mami doang gitu. Aku pengen ajak mami seneng, aku pengen bikin mami seneng gitu. Sampai akhirnya ya gitu. So, jadi seorang janda bukanlah hal yang buruk, itu sebuah pilihan. Mhm. Jadi seorang janda bukan sesuatu yang hina, meskipun pasti banyak judgement dari orang-orang yang pakai orang mau ngedeketin, "Oh hati-hati dia tuh janda," atau whatever. Well, everybody thinking but their level of perspective, so we don't need to care about it. But the important things is your family, your Iya. kids, yourself. Your Mhm. happiness is everything. So stay healthy and fabulous, even you are alone, And right? that's okay.
I think that's okay because, sekarang Mbak Sandra juga kayaknya single, nggak ada kekurangan apapun. It looks Hmm. like you're fine. Hmm. Cuman yang kekurangannya satu aja kan nggak bisa traveling, tapi kalau seandainya udah bisa traveling, I think you'll be even better, ya Well, I'm kan? grateful I'm living in Bali, so I feel like traveling. I Mmm, feel like dan traveling. masih bisa keliling Pulau Balinya kan? Mhm, mhm. Karena pergerakan di dalam Pulau Balinya sudah diperbolehkan kan? Iya, iya, iya. Kalau Jadi di Pulau Jawa kan masih agak, dianjurkannya tidak untuk traveling di dalam Pulau Jawanya sendiri juga. tapi sekarang udah banyak sih yang traveling, asalkan tadi ada swab test sama ini segala macam kan. Beberapa Mhm, sekarang Bali udah lumayan rame, lebih domestik, terus September baru dibuka untuk internasional. So, actually kasus di Bali juga nggak terlalu tinggi. So, ya. ya semoga berlanjut seperti itu kondisinya dan ya Yes. terus sehat. Mhm, Oke, ada mhm. yang lainnya mau disampaikan Mbak Sandra? Eee, ini yang ngedengerin para ini juga nggak sih, banyak perempuan atau pria-pria untuk yang ini? Cuma Banyak perempuan Mbak banyak juga, perempuan kan? Oke, pastinya. iya. Yang aku mau sampaikan di sini related yang karena Mbak Tania, hari ini undang aku, thank you sekali. Apa namanya, yang mau dibicarakan apa yang aku rasakan dibesarkan oleh seorang janda. Mmm, Yang aku mau sampaikan adalah aku bangga dibesarkan oleh seorang janda. Aku nggak mhm, malu, aku malah semakin bangga karena aku melihat peran seorang mamaku lebih besar, lebih kuat, dan aku juga semakin mencintai mamaku. mmm, Jadi aku rasa, apa namanya, everything is, okay. Jadi balik ke diri sendiri, yang penting sehat, bahagia, karena semuanya adalah keputusan dan pilihan. Ya, mmm, aku itu penting. Wah, ada anjingnya ya? iya, ini time aku ke pantai biasa. Oh ya? Udah udah beach Iya, time? Sekarang jam iya, berapa jam sih di 5 sana? lihat Udah sunset. So, kan, makanya nggak usah setiap kali sundowner tuh jalan-jalan, Mbak. Tapi iya. bagus nggak apa, enak artinya. Mmm, Aduh ngiri banget nih kita yang di Jakarta iya lagi dong. kehujanan di rumah. Aduh, Nanti aku kirimin fotonya aja ya, videonya ya, biar ngiler makin cepet bikin retret ke Bali. boleh. Nggak apa nanti biar biar jealous semuanya nggak apa-apa, nanti kita taruh entar di Ya, timeline-nya Janda iya, Bercanda, hadiah dari Mbak Sandra Bella, ya. Sandra Bella Nirvana namanya. mhm, mhm. Aduh, keren banget. Terima kasih sekali lagi Mbak Sandra, nanti kalau Mbak Sandra ke Jakarta kita ketemu, atau kalau saya Iya, ke Bali bersama dengan tim Janda Bercanda, kita iya, juga ada retret ya. mhm. Makasih banyak Mbak Tania udah undang, Sama-sama. Oh, ngobrolin dan sama-sama. bercanda bareng. Heeh, nanti Dan kita bercanda dijual, lagi. akunya dijual. Kok dijual sih? Kan cuma Iya, dibilang, terus langsung, kalau mau ada yang message di DM aja Mbak Sandranya. oh ya dipromoin, bahasanya lebih halus ya. Iya, cuman gitu aja kok. Iya, well, falling in love is beautiful. It's nice to having Oke, someone, right? yes, Alright. yes, and it can be yourself, so it's okay. Exactly, Alright? Oh, exactly. oke Mbak Sandra, thank you so much for everything. Take Thank you care so ya. much. Have a